Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meninggalkan Akademi Dalam. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan tidak jauh dari Akademi Dalam, yang biasanya tidak ada orang, memiliki cukup banyak sosok manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan ke pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang sedikit rendah terus berlanjut karena perpisahan yang akan segera terjadi. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Sukian menatap Xiao Yan di depannya dan menghela nafas. Hehe, masalah di akhir saudara kedua sudah diselesaikan. Sudah waktunya aku pergi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah karena saya tidak ingin berita kepergian saya tersebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di Panes Gate menjadi depresi. Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiao Yan yang akan segera terjadi juga menyebabkan mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Xiao Yan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiao Yan sekali lagi membungkuk pada Sukian dan berbicara dengan tulus. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu itu. Anda pasti masih dapat melihat gerbang Xiao yang lengkap saat Anda kembali lagi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berkata dengan suara serius, semuanya, Xiao Yan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiao Yan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jia Ma jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kata-kata Xiao Yan yang membawa sedikit temperamen, wilayah sudut hitam, membuat semua orang bahagia. Suasana tertekan karena perpisahan juga menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan, kami akan pergi ke Kekaisaran Ma Jia untuk mencarimu setelah Hu Jia dan aku berhasil menerobos ke kelas Dowang. Kami akan datang dan membantu Anda saat itu. Senyuman hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Xiao Yan pasti akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Bisakah kita pergi? Suara dingin dan dingin dikirim dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan hati mereka mengeluarkan pujian ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli seperti Sukian, apalagi orang lain. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan tawa yang jernih, semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari bertemu di masa depan jika kita memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Xiao Yan menoleh ke samping Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Ziyan dan melambaikan tangannya saat berbicara. Ayo pergi! Mereka berempat menganggukkan kepala sedikit saat mendengar suara Xiao Yan. Mereka segera menangkupkan tangan ke semua orang dan sayap douki mereka perlahan-lahan muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. Xiao Yan, hati-hati. Jangan sembrono jika menemui masalah. Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Xiao Yan memanggil sayap api hijau gioknya yang indah. Santai.
Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa penundaan, dia berubah menjadi sosok api hijau tua yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Ziyan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan dan akhirnya menarik pandangan mereka beberapa saat kemudian. Mereka mendesah pelan satu sama lain. Mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiao Yan saat kembali ke Kekaisaran Ma Jia cukup besar. Sekte Mystic Cloud telah berdiri di Kekaisaran Ma Jia selama bertahun-tahun. Fondasinya kokoh tak tertandingi. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Medusa, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Xiao Yan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Xiao Yan saja. Elder pertama, bisakah Xiao Yan berhasil kali ini? Hu Jia menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang menatap ke arah Suqian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakannya, Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jia Ma sangat xenofobia. Oleh karena itu, ini mengakibatkan seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Mystic Cloud Sect. Karena warisan panjang Mystic Cloud Sect, itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup baik bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini, tapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Ma Jia, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah, kalian semua tidak perlu khawatir. Kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan besar namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa kecil. Dia segera membalikkan badannya dan perlahan berjalan ke tempat akademi dalam berada. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertukar pandangan sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini, kamu berhasil atau membayar harganya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mudah-mudahan, kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah Suqian berhenti tepat saat dia akan memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang dan menghela nafas di dalam hatinya. Ada sosok manusia yang bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di dalam wilayah sudut hitam. Raungan binatang buas yang rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari Gerbang Xiao, telah dikumpulkan. Menambahkan ini kepada para ahli yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini, serta kami 3 bersaudara, kami memiliki total 8 ahli Dowang. Sebagian besar sisanya adalah pakar Dowlings yang telah kami pilih secara ketat sesuai dengan persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut mati tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh saat mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas Yao Li yang mengumpulkan ahli di dalam kota Feng. Yang terakhir melirik pria berotot sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tatapan Xiao Li beralih ke lereng puncak gunung setelah mengucapkan kata-kata ini.
Ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan tinggi dan lebar berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Dowang. Meski begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Perasaan tertekan yang samar menutupi sekeliling mereka. Bahkan raungan binatang buas yang dipancarkan dari hutan menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Dark Sky Sect, Luoxia Gate, dan Wild Lion Gang? Mengapa mereka belum datang? Xiao Li mengalihkan pandangannya dari sosok hitam itu saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Big Yao hendak menjawab setelah mendengar ini ketika tawa perempuan terdengar di langit. Keke, adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini keluar dari wilayah Black Corner. Jika kita tidak melakukan persiapan yang matang, bukankah rumah lama kita akan disita oleh orang lain? Gelombang besar angin deras tiba dengan cepat setelah suara tawa terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang terbang berhenti di puncak gunung ini dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di atas pohon-pohon sekitar. Sekilas, kemungkinan ada setidaknya 100 orang. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun dengan mengepakkan sayap Doki setelah banyak sosok hitam bergegas turun. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiao Li dan kejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh di luar dugaan, Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pakar hanya dalam waktu 1 bulan. Iris sekali. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status kakak ketigaku sebagai alkemis tingkat 6, tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu. Mata Tai Wu dan 2 lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan setuju, adik Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia untuk mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, lupakan tentang beberapa Douang, kemungkinan bahkan elit Do Huangs akan berkerumun. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara lemah, bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Tai Wu, Oldinggu, dan Sumei bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita membawa 2 ahli Douang. Termasuk diri kita sendiri, ada 3 elit Du Huang. Sisanya adalah elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari Misty Cloud Sect. 6 Douang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah Black Corner. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luoxia, dan Geng Singa Liar semuanya adalah faksi tingkat atas dalam wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka yang hanya mengalahkan 2 ahli Douang memang sedikit lemah. Adik kecil Xiao harus memikirkan kita. Wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak elit dari faksi kami, kemungkinan rumah lama kami akan dibersihkan oleh orang lain saat kami kembali. Sumei dan 2 lainnya tanpa daya berkata. Xiao Li mengerutkan kening dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Oleh karena itu, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan. Beruntung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Do Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Keke, adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Yinggu tua tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah.
Su Mei dan Tai Wu juga menatap Xiao Li setelah mendengar kata-kata Oldin Gu. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Ma Jia untuk melawan faksi seperti Misty Cloud Sect. Jika bahkan Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab ini, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberitahu saudara ketiga, saya pikir, Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar dengan cepat dikirim dari langit sebelum bergema di puncak gunung ini. Gelombang suara angin yang deras segera menyusul tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka telah berkedip dan muncul di puncak gunung. Pemuda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tai Wu dan yang lainnya dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Keke, maaf sudah merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.